Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Indike J. Emano, kelas A, FK Pendidikan Sosiologi. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan multikultural. A. Pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang berbasis multikulturalisme. Multikulturalisme adalah konsep pembudayaan, dan oleh karena proses pendidikan adalah proses pembudayaan, maka masyarakat multikultural dapat diciptakan melalui proses pendidikan dan pembudayaan merupakan suatu proses pembentukan karakter bangsa dan warga negara. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2007 menyatakan bahwa pendidikan multikultural dapat dilihat dalam 3 hal, yaitu yang pertama, pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep atau ide. Yang kedua, pendidikan multikultural sebagai suatu gerakan. Yang ketiga, pendidikan multikultural sebagai sebuah proses. Oleh karenanya, pendidikan multikultural memerlukan pengkajian yang mendalam, pengisian dan pengayaan konsep yang sempurna, dan penerapan yang cermat. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku bangsa, ras, bahasa, adat istiadat, budaya, agama, dan golongan. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional juga harus mengakomodasi kemajemukan dan keragaman budaya tersebut. Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh seberapa besar kepedulian pendidikan terhadap masalah pluralisme dan multikulturalisme. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan proses pembudayaan atau suatu proses untuk mentabilitaskan seseorang mampu hidup dalam suatu budaya tertentu. Di sisi lain, pendidikan juga memiliki peran sebagai kultur heritage, yaitu sebagai pewarisan kebudayaan kepada generasi muda. Oleh karena itu, generasi tua harus dapat mewariskan sesuatu yang baik terhadap generasi berikutnya. Pendidikan nasional pada masa yang lalu belum banyak mengadopsi kemajemukan dan keberagaman budaya. Pendidikan saat itu tidak dirancang dan bukan dalam kapasitas untuk mengantisipasi dan menanggulangi masalah yang disebabkan oleh perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, perbedaan golongan, dan kesalahpahaman antar budaya atau benturan antar golongan dan kepentingan. Sekalipun belum ada mata pelajaran pendidikan multikultural atau pendidikan multikultural tidak tersurat dalam kurikulum sekolah, namun pendidikan dapat mengakomodasikan multikulturalisme dalam kurikulum atau mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam mata pelajaran yang sesuai seperti PKN dan mata pelajaran IPS. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 mulai butir 1 sampai dengan butir 6 menunjukkan bahwa multikulturalisme menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, menyelenggarakan pendidikan multikultural menjadi kewajiban sekolah sesuai dengan bunyi Pasal 4 butir 1 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan nilai kemajemukan bangsa. Dalam pasal 36 butir 3 berbunyi bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan pertama, peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntunan pembangunan daerah dan nasional, tuntunan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global,
dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kalau diperhatikan bunyi pasal-pasal tersebut, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis multikulturalisme, yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan nasional memberikan landasan bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di negeri kita harus membawa pesan dan berlandaskan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural erat kaitannya dengan perkembangan karakter warga negara Indonesia sebagai anggota masyarakat, pluralisme dan multikulturalisme dalam tatanan yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dalam diri siswa akan ditanamkan hal-hal seperti berikut. 1. Hubungan yang akrab dengan sesama siswa yang memiliki latar belakang sosial budaya yang beraneka ragam. Sikap berempati siswa dengan cara mengamati sikap, pandangan, perasaan, persepsi siswa lain yang berbeda latar sosial budayanya. Rasa menghormati dan menghargai dan kepentingan yang beragam sesuai kekayaan bangsa yang harus dijaga kelestariannya. Walaupun pengertian tersebut sangat sederhana, pendidikan multikultural harus diberi makna dan sesuai dengan fungsi pendidikan nasional. Gorski dan Colfer dalam Torboni mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai berikut. Pertama, setiap siswa harus mempunyai kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi dirinya. 2. Mempersiapkan setiap siswa untuk berpartisipasi sesuai kompeten dalam masyarakat interbudaya. Guru dipersiapkan agar dapat membantu belajar siswa secara efektif tanpa memandang latar belakang budaya yang berbeda. 4. Sekolah harus berpartisipasi aktif dalam mengakhiri segala bentuk penindasan. Pendidikan harus berpusat pada siswa dan terbuka terhadap aspirasi dan pengalaman siswa. Pendidikan multikultural berorientasi pada aktivitas siswa dan perilaku siswa banyak dipengaruhi oleh budayanya. Oleh karena itu, pendidikan multikultural berupaya membantu siswa mengembangkan semua potensi sebagai pelajar dan anggota masyarakat. B. Nilai-nilai pendidikan multikultural. Barnett menjelaskan nilai-nilai inti pendidikan multikultural antara lain apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat, pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia, pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia, pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Sedangkan Ali Maksum menyebut nilai-nilai pendidikan Islam berbasis multikultural antara lain: pertama, nilai andragogi; 2. Nilai perdamaian; 3. Nilai inklusivisme; 4. Nilai kearifan; 5. Nilai toleransi; 6. Nilai humanisme; 7. Nilai kebebasan; 8. Nilai moral, religius, dan berkarakter. Berikut landasan pengembangan kurikulum multikultural. Sudah sejak lama, para ahli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum di samping landasan lain seperti perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan ekonomi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Berikut pendidikan multikultural untuk kurikulum. Jika
disepakati bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan kuat dalam mengembangkan kurikulum. Maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memperhatikan keragaman kebudayaan yang ada. Artinya, pendekatan multikultural dalam mengembangkan kurikulum di Indonesia adalah suatu keharusan yang tak dapat diabaikan lagi. Signifikan pendekatan multikultural untuk kurikulum sangat terasa ketika memiliki sejumlah fenomena patologi sosial dewasa ini seperti tawuran antara pelajar, aksi kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah dan sebagainya. Berikut kurikulum multikultural. Proses pengembangan multikultural kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini berkaitan satu dengan lainnya. Pertama, perkembangan kurikulum sebagai ide. Hal ini adalah langkah awal yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, ataukah kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan perbedaan kultur yang ada? Oleh karena pembahasan dan keputusan tentang dimensi ide suatu kurikulum sangat kritikal, suatu prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum multikultural adalah ketiadaan keseragaman dalam kurikulum seperti yang terjadi pada saat sekarang. Berikut menuju pendidikan multikultural. Setelah mendesain kurikulum pendidikan berbasis multikultural, agenda berikutnya adalah menyusun pendidikan multikultural, sebab kurikulum multikultural tak lain tak bukan merupakan jembatan menuju konstruksi pendidikan multikultural itu sendiri. Menyusun pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat Indonesia yang plural dan rentan konflik mengandung tantangan yang tidak ringan. Pendidikan multikultural tidak berarti sebatas merayakan keragaman belaka, apalagi jika tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi dan bersifat rasis. Dapat pula dipertanyakan, apakah mungkin meminta siswa yang dalam sehari-hari mengalami diskriminasi atau penindasan karena warna kulitnya atau perbedaannya dari budaya yang dominan tersebut. Dalam kondisi demikian, pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan bebas toleransi. Ada beberapa pendekatan dalam pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan dengan persekolahan atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan-kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan baru biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi. Bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Keempat, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam berbagai kebudayaan
mana yang akan diadopsi ditentukan oleh situasi. Kelima, kemungkinan bahwa pendidikan baik dalam maupun luar sekolah meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Demikian jauh mengenai penjelasan tentang pendekatan multikulturalisme dalam reformasi kurikulum dan pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.